Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di pelajaran PPKN pertemuan kedua di bab kelima. Alangkah baiknya sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Untuk pemimpin doa, Oji, pimpin doa Oji. Oh siap, sebelum belajar marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Saya berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kehadiran sebelumnya Bapak cek dulu keramaian kalian. Yang bajunya di luar tolong masukkan. Bapak saja. Dede Desra, Epi, Ubay Setian. Alhamdulillah untuk pertemuan kedua semuanya hadir. Yang pertemuan pertama teman kita Mas Yogi sudah semua alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Apa yang kita bahas pertemuan sebelumnya? Tentang sumpah. Tanggal berapa kongres pertama dilaksanakannya? 30 April sampai 2 Mei tahun tahun 1920. Alhamdulillah kalian masih ingat dan memahami terkait proses perumusan Sumpah Pemuda ya, dari kongres ke-1 dan kongres ke-2. Untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan semangat belajar kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib Bangun Pemudi Pemuda ya. Nanti kita nyanyikan sama-sama, kita lirik ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian berdiskusi, kalian itu pertama dapat menjalankan perilaku orang yang beriman, kemudian berperilaku menghargai martabat manusia, kemudian menjelaskan arti penting Sumpah Pemuda dan mensimulasikan peran tokoh Sumpah Pemuda. Namun jika kalian benar-benar mengikuti pelajaran ini, kalian akan mendapatkan manfaat apa? Jadi kalian dalam kehidupan sehari-hari dapat melaksanakan kehidupan dengan penuh semangat seperti semangat perjuangan para pemuda pada masa 1928 ya, dimana kalian memiliki semangat rela berkorban, semangat persatuan, kemudian semangat gotong royong, semangat kekeluargaan dan sebagainya ya. Kelompok diskusinya ya. Untuk kelompok diskusi Bapak hitung, jadi dibagi 2 kelompok, kalian berhitung 1 sampai 2, nanti angka 1 berkumpul dengan kelompok 1, angka 2 berkumpul dengan kelompok 2. Oke, Bapak hitung dari sana ya. Hitung 1. Untuk angka 1 kelompok ikut di kelompok 1. Untuk angka 2 ikut di kelompok 2 ya. Untuk kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kelompok 1 siapa saja kelompok 1? Muhammad Oji, Titi Nurapipah, kemudian Yuli Moktuha, Nia. Kelompok 2, Titi Nurpadila, Cinta Bella, Dede Desa, Ubay, Titi Nur Aida. Itu ada lembar pertanyaan yang akan kalian buat, silahkan kalian buat. Kemudian sebelum kita perhatikan video yang akan ditayangkan di depan. Silakan kalian sambil menonton ini buat rangkuman yang ingin kalian ketahui dari apa dari materi Indonesia, apa yang ingin kalian tanyakan. Silakan buat, kalau pertanyaan silakan buat di lembar kerja. Kita semua tahu siapa saja tokoh-tokoh yang ada di balik Kongres Pemuda 2. Itu tayangan video tentang tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Coba ada yang mau bertanya, silakan. Ya siapa? Dulu ya. Perjuangan Sumpah Pemuda ada 2 kali Kongres Pemuda, itu kenapa dilaksanakan sebagai 2 kali? Ya silakan jawab. Nurpadila, silakan Nurpadila yang ada suaranya Nurpadila. Kongres Pemuda dilaksanakan sebanyak 2 kali karena pada Kongres ke-1 belum ditemukan kesepakatan antar peserta Kongres sehingga dilanjutkan dengan Kongres kedua, dan pada Kongres kedua didapat kesepakatan yaitu Sumpah Pemuda. Jadi kata Nurpadila dulu, kenapa Sumpah Pemuda dilaksanakan Kongres 2 kali? Karena Kongres yang pertama belum memiliki kesepakatan yang
Ulang. Ya. Kan ada lagi yang mau bertanya? Epi, apa Bi? Apa yang dimaksud dengan perjuangan para pemuda Indonesia? Apa sih yang dimaksud perjuangan katanya itu? Ya silakan kelompok temennya atau yang kelompok ini ada yang bisa menjawabnya? Roima, silakan Roima. Perjuangan adalah suatu usaha yang dilakukan atau diperbuat oleh seseorang atau kelompok yang dapat berpengaruh pada suatu peristiwa dengan kerja keras yang penuh tantangan untuk meraih suatu yang ingin dicapai. Siapa yang ingin bertanya? Oke, Dede. Oh ya Pak, kita sudah membahas tentang perjuangan para pemuda. Yang dimaksud pemuda itu apa? Oke, Oji, jawab Ji. Jadi pemuda adalah mereka yang berkeinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di kita memiliki semangat yang berkobar. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki stage penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kemudian pasal 1 dan 2 menyebutkan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Sangat lengkap sekali ya. Oji sangat lengkap sekali dalam menjawabnya, baik secara pengertian maupun secara undang-undangnya. Oke, Sinta. Sekarang kita akan membahas materi mengenai perjuangan pemuda. Nah, yang dimaksud perjuangan itu apa, Pak? Oh iya, kita akan membahas tentang perjuangan pemuda ya. Betul. Katanya apa sih yang dimaksud dengan perjuangan? Ada yang bisa jawab? Temannya di sini? Tuliskan bisa jawab? Oh ya. Jiwa perjuangan yaitu jiwa rela yang didasari rasa nasionalisme yang tinggi sehingga para pemuda memiliki cita-cita dan tujuan. Nah ini kalian berdiskusi. Nanti kalian setelah berdiskusi kalian menyampaikan hasil diskusi kalian di depan sini ya. Kemudian dikomentari oleh kelompok yang lainnya. Kayaknya kurang fokus nih. Kita tepuk sumpah pemuda lagi ya. Tepuk sumpah pemuda. Diskusikanlah. Setelah menyaksikan tayangan video dan kalian bertanya jawab tadi, ya, kalian secara berkelompok mengkaji bagaimana rasa nasionalisme pemuda pada masa 1928. Kemudian seberapa penting adanya Sumpah Pemuda bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian boleh menggunakan sumber-sumber yang bisa digunakan, misalkan sumber belajar yang buku paket maupun media online atau media-media lain yang relevan. Diberi waktu 10 menit, silakan kalian berdiskusi. Waktu sudah 10 menit. Kalian sudah selesai atau belum? Ya. Untuk kelompok 1 itu nomor 1 dan nomor 2 ya, nanti ditanggapi oleh kelompok 2. Untuk kelompok 2 nomor 3, 4 dan 5 nanti ditanggapi oleh kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 silakan langsung maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi. Kelompok 2 perhatikan. Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil dari kerja kelompok kami. Bagaimana rasa nasionalisme pemuda pada masa 1928? Nasionalisme para pemuda Indonesia pada tahun 1928 adalah ditandai dengan kemunculannya sebuah organisasi budi utama yang didirikan oleh Dr. Andes Sutomo. Tadi kelompok 1 sudah disampaikan. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, silakan untuk kelompok 2 kepada kelompok 1. Lagu apa yang diputar pada akhir acara? Betul. Lagu bangsa Indonesia yaitu Indonesia Raya. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih. Kita tepuk tangan semuanya. Oke, silakan untuk kelompok 2 kalian tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana peran pemuda dalam
memerdekakan negara Indonesia. Pada saat melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada saat itu peran pemuda adalah mengamankan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan tujuan agar tidak diperalat atau dipengaruhi oleh pihak Jepang dan sekutu dalam proklamasi Indonesia. Silakan, ada lagi yang bertanyakan? Pertanyaannya. Apa tujuan dilaksanakan Kongres Pemuda Indonesia? Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Sudah jelas ya? Kemudian cukup dan kembali ke tempat masing-masing. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus untuk kelompok 1 dan 2 hasilnya kalian luar biasa, sangat berkualitas sekali. Hasil ini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada? Kita bermain peran sebentar. Kalian bermain peran untuk menjiwai karakter perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi para tokoh-tokoh pemuda itu kalian mempraktekannya. Oke? Paham ya? Siap ya? Silakan kita mulai dari Sinta Bella sebagai Muhammad Tabrani. Mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Putri Indonesia yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda ke-1 saya ucapkan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhir pidato. Saya Muhammad Tabrani dari Jamzaka berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres ini yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia kita merdeka. Selamat sore semua. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Muhammad Tabrani bahwa kita harus merdeka. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita akan membentuk pemerintahan federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus di kamu. Pemerintah pusat di pemerintah daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintah, karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan jadi suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum menemukan kesepakatan kongres kali ini. Kita menemukan keputusan hanya saja belum disepakati oleh yang lainnya. Baiklah, kalau seperti itu kita lanjutkan pada kongres kedua nanti. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah menjiwai walaupun belum sempurna ya, karena mungkin kalian masih meraba-raba Muhammad Tabrani itu seperti apa gitu ya. Nah, kegiatan terakhir silakan kita buat kesimpulan ya dari kegiatan hari ini. Kesimpulannya adalah menjadi nasionalis berarti mempersiapkan diri kita menghadapi perubahan yang cepat dalam era digital. Kesimpulannya, kita harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Sumpah Pemuda dan menghormati para pejuang Indonesia. Nah, itu. Oke, bagus ya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran tadi, silakan kalian kerjakan RKPD bagaimana karakter pemuda pada tahun 1928. Ya, silakan kembali semula. Jadi baris dulu seperti semula lagi. Oke, pada kesempatan terakhir untuk pertemuan ini kalian mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Nanti itu sebagai penilaian pengetahuan kalian. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan kumpulkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan pembelajaran secara daring ya. Untuk terakhir kita akhiri dengan membaca doa. Swali, silakan pimpin doa. Siap, mengulang dari mulai. Saya bisa kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi